I got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Agung Saputro, NPM 23230035 dari Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya di sini mau melakukan wawancara tentang pendidikan karakter di sekolah. Walking the streets at night, holding my hand so tight. Love never felt so right, but now I'm haunted. I'm sleeping alone at night, think of you all the time. Can't help but realize you're all I wanted. And I can't erase all of the ways that I can't replace you. I miss the taste of all of the nights I can't forget you. I can't erase all of the ways that I can't replace you, and I can't replace you. So if you call me saying that you want me to tell the truth, I'd still run back to you. And if you ever tell me you want me to, I'd still run back to you. I've been emotional ever since we let go. Lost all my self-control, if I'm being honest. Said that we'd give it time, thought by now I'd be fine. Still broken up inside, just like a promise. And I can't erase all of the ways that I can't replace you. I miss the taste of all of the nights I can't forget you. I can't erase all of the ways that I can't replace you, and I can't replace you. So if you call me saying that you want me to tell the truth, I'd still run back to you. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Agung Saputro, NPM 23230035. Saya dari Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial dan Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, Ibu. Oke, kalau di sini saya Bu Reca, biasa anak-anak panggil. Saya di sini diberikan amanah untuk mengampu sebagai guru BK, fasilitator di SMK Bani Muslim Pati. Baik, adanya saya di sini untuk melengkapi, saya diberikan tugas dari kampus untuk melakukan wawancara tentang pendidikan karakter di sekolah. Untuk membersihkan waktu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya, Bu. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter menurut Ibu? Iya, kalau menurut saya ini ya mungkin bahasanya terlalu lebih bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Pendidikan karakter itu sebetulnya kan satu yang kita garis bawahi kan karakter. Karakter itu lebih ke kepribadian, atau mungkin bahasa orang zaman dulu ke tata krama ya. Jadi sekarang di sekolah
ada namanya pendidikan karakter ya lebih ke karakter anak, kepribadian anak, gimana menjadikan itu identitas anak itu sendiri. Mungkin singkatnya itu sih, karakter itu lebih ke kepribadian atau mungkin tata krama. Baik, ke pertanyaan yang kedua, kenapa sih harus ada pendidikan karakter di sekolah? Kenapa harus ada pendidikan karakter? Karena pernah saya membaca itu, ilmu tanpa adab percuma. Adab tanpa ilmu juga kurang benar. Sehingga dua ini harus berjalan seiringan. Misal pun ibarat kata ada perusahaan, apalagi saya yang notabene-nya di sekolah SMK ya. Kalau misalkan ada di sebuah perusahaan, anak pinter tapi kok tidak beradab atau karakternya belum terbentuk, pasti perusahaan ketika mau ibarat merekrut pasti akan pikir-pikir. Bahkan kemarin saya itu sempat mengikuti satu seminar, itu dikatakan ketika interview pernah ada satu perusahaan di mana perusahaan itu ngecek hal yang mungkin sepele menurut kita. Di saat ada berapa banyak pelamar di situ, yang diterima satu, di mana ada sengaja perusahaan membuat ketika masuk itu loh Mas, itu ada satu pancingan di mana ada kucing yang kelaparan. Nah dari situ ada satu pelamar yang memberikan ibarat kata apa yang dia punya untuk si kucing itu kan kelihatan karakternya, oh peduli dengan sosial, dengan lingkungan. Sedangkan kita mungkin mikirnya apa sih cuma seekor kucing gitu. Itu kan dari karakter. Makanya kenapa saat ini apalagi di era globalisasi, kita lingkungan itu memiliki pengaruh besar, media sosial memiliki pengaruh besar. Pendidikan karakter itu bahkan dianggapnya lebih penting dibandingkan pendidikan knowledge atau mungkin science dan lain sebagainya itu. Jadi kenapa kok pendidikan karakter itu penting? Karena ya itu tadi, di saat kita mau kerja pun pendidikan karakter itu dipertimbangkan. Dan di masyarakat dianggapnya orang yang punya karakter itu memiliki value yang lebih. Gitu sih. Baik, pertanyaan ketiga ya, bagaimana cara menerapkan pendidikan karakter di sekolah di era generasi yang sekarang ini, Bu? Pendidikan karakter di sekolah, penerapannya ya dari hal kecil. Jadi kalau dikatakan di sekolah seperti apa, sekolah pun belum bisa berjalan kalau kita berjalan sendirian. Misalkan contoh, ibarat kata saya berbicara realita di lingkungan saya lah di sekolah ini. Misalkan di sekolah kita sudah menerapkan satu unggah-ungguh dengan ibarat teman yang usianya di atasnya atau menghargai teman sebaya, unggah-ungguh dengan guru. Tapi ketika di rumah anak col-colan, bahasa Indonesianya col-colan itu apa ya? Bebas, tidak terkontrol, itu pun akan percuma. Jadi kalau ditanyakan penerapannya gimana, kita penerapannya satu dari hal kecil, dua kita menggait, merangkul, kita juga mengkomunikasikan dengan orang tua, mengajak bersama-sama gimana kita menerapkan pendidikan karakter ini di anak dari hal kecil. Seperti mungkin pendidikan karakter itu bukan hanya sikap ya, tapi juga termasuk diantaranya tampilan, itu juga pendidikan karakter. Contoh semisal di SMK itu ada namanya pembiasaan, di mana kalau mungkin Mas Wiji lihat, kenapa sih di SMK itu kok harus rambutnya bros? Kenapa celananya nggak boleh ketat? Kenapa sepatunya anak SMK itu harus sama? Itu sebetulnya ada alasannya masing-masing. Untuk apa? Kita pembiasaan karakter, nanti ketika anak kerja di perusahaan, kita kan SMK kan basicnya untuk perusahaan. Nah, itu dia sudah terbiasa namanya K3. Di perusahaan itu kan ada safety K3, keselamatan kerja. Nah, seperti sepatu yang seragam, sepatu safety, itu tujuannya itu. Kemudian kenapa sih kita harus pakai baju rapi? Toh kita bajunya nggak rapi juga bisa kok Bu nangkap pelajaran gitu kan. Tapi kenapa kok harus itu? Itu pembiasaan nanti penggunaan uniform, seragam di perusahaan. Coba lihat,
apakah ada di perusahaan yang seragamnya ketika masuk di perusahaan itu molor modut gitu kan, nggak ada, pasti rapi-rapi. Kemudian kenapa rambutnya harus diatur bros? Bu, memangnya kita tentara? Bukan memang, tapi karakter nanti untuk itu tadi safety K3 itu. Coba contoh misalkan perusahaan dia bekerja di bidang mekanik misal, rambutnya panjang, ternyata nyangkutlah di baut dan lain sebagainya. Nah ini kadang belum dipahami sama anak-anak. Itu tugasnya siapa? Tugasnya 1 sekolahan, 2 keluarga dari rumah. Ini yang penting. Jadi hal-hal seperti itu, hal kecil. Kita tidak perlu berbicara muluk-muluk pendidikan karakter harus gini. Dari hal kecil dulu dan kita bersama-sama dandani, nanti insya Allah karakter itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena perubahan kan harus mulai dari hal kecil dan mulai dari diri sendiri dulu. Itu sih. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, pendidikan karakter seperti apa yang dibutuhkan setiap individu anak di usia SMA SMK? Pendidikan seperti apa yang dibutuhkan? Kalau menurut saya satu sih, hal basic yang harus dibutuhkan anak siswa SMK, SMA zaman sekarang itu tata krama itu tadi, ngajeni itu pertama, yang kedua itu peduli lingkungan. Sekarang itu rasa tenggang rasa peduli akan sekitar itu sangat minim. Beda zaman dulu mungkin ketika lihat temennya gini, itu pasti saake ya. Lihat temennya gini, iku ya saake ya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang karena dia lihat di media sosial, ketika apa dikontenin, akhirnya malah rasa untuk empati itu kurang ada di anak. Itu tadi sih, satu, tata krama itu unggah-ungguh dengan orang tua, dengan guru, atau bahkan dengan sebaya, itu sekarang sangat minim dan sangat menyedihkan menurut saya. Untuk sekedar, karena saya notabene-nya di sini ngajar di daerah Jawa ya, kadang pembahasan antar anak dengan guru itu untuk diminta, saya tuh selalu menerapkan ke siswa saya, kalau memang kamu tidak bisa bahasa kromo, silahkan pakai bahasa Indonesia, di mana di situ lebih terdengar sopan. Sedangkan zaman sekarang anak itu merasa halah podo-podo kok gitu. Karena apa? Karena itu tadi kurangnya ada penerapan karakter, entah mungkin karena dulu ketika SMP corona, atau dari rumah kurangnya perhatian orang tua. Jadi hal-hal seperti itu kadang kurang diperhatikan, akhirnya berimbasnya nanti panjang. Bahkan ketika interview kerja nanti akan berimbas. Jawab pun akan seenaknya. Itu yang pertama. Kemudian 2 itu tadi rasa empati atau peduli ke lingkungan, karena basic kita adalah makhluk sosial. Kalau misalkan peduli sama lingkungan ini kok tidak ada, itu saya rasa sangat menyedihkan. Karena ibarat kata, contoh, sama sesama aja udah gak ada rasa tenggang rasa, apalagi sama makhluk yang lain. Contoh dengan hewan ataupun tumbuhan, ini kan Bu Reca sering menerapkan ke anak-anak itu bilang, kita hal sepele, contoh, kita punya air mineral di gelas, di botol lah. Kalau sisa, mungkin anak-anak zaman sekarang pasti apa yang dilakukan? Buang di tempat sampah. Itu masih mending ya dibuang di tempat sampah. Kadang asal dibuang di mana gitu. Tapi saya ajarkan ke mereka, kalau misalkan masih, silahkan coba dituang di tanaman. Itu hal kecil, tapi itu bisa membentuk karakter nantinya. Karena memang karakter ini nggak bisa dibentuk langsung yang plek jadi bagus gitu, nggak, harus bertahap dari hal-hal kecil gitu. Itu. Baik, selanjutnya saya ingin tahu sejauh mana sih upaya yang sudah dilakukan sekolah ini untuk menerapkan pendidikan karakter. Upaya yang sudah dilakukan, kalau saya rasa semua guru pasti sudah mengambil peran di sana.
Karena dari ibarat manajemen sekolah, kalau kita berbicara sistematis ya, manajemen sekolah pun selalu menyampaikan ke guru-guru untuk selalu menyelipkan pendidikan karakter itu di dalam pembelajaran. Bahkan secara tertulis dari Kemendikbud pun menyampaikan seperti itu. Kita harus menyelipkan, mungkin sekarang sudah nggak ada, kalau zaman dulu ada namanya mapel apa ya, PKN dan Budi Pekerti. Itu kan kurang lebihnya kan mengajarkan tentang karakter juga. Nah sekarang kan mungkin ada PKN, tapi kan ini jumlah pertemuannya berkurang. Tapi di sisi lain semua mapel sekarang juga diselipkan tentang pendidikan karakter, entah dari guru agama, PKN, BK, bahasa Jawa dan lain sebagainya, semua diberikan peran untuk andil di sana. Contoh kayak di SMK kami itu sudah menerapkan semua guru memiliki kewajiban untuk mengingatkan hal-hal kecil tadi. Contoh ketika menemukan celana yang tidak sesuai aturan atau mungkin baju yang keluar seperti itu. Itu penerapan sejauh ini hal kecil yang sudah dilakukan dari pihak manajemen terhadap penerapan pendidikan karakter di sekolah ini. Baik, ke pertanyaan yang terakhir ya Bu. Di setiap upaya pastikan ada faktor penghambat ya. Nah, apa sih faktor penghambat dalam upaya menerapkan pendidikan karakter di sekolah? Dan apa sih solusi yang sebaiknya dilakukan menurut Ibu? Oke. Ini pertanyaan yang menarik menurut saya, tapi saya pengen menggarisbawahi satu dulu. Saya di sini fokusnya pendidikan karakter yang sudah ada di SMK Bani Muslim saja ya. Hambatannya itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Internal sendiri jelas satu, karakter guru itu berbeda-beda. Ada yang mungkin ibarat kata mengingatkan siswa itu nggak ada rasa capeknya. Meskipun mungkin jadi label tersendiri bagi siswa. Contoh misal saya tuh sampai kadang heran ketika saya jalan ketemu siswa, dia ngerasa bajunya keluar, itu mereka sudah nggak sendiri. Berarti kemungkinan dia ada label di dalam otaknya, terpikir, oh Bu Reca tukang ngelengke gitu. Tapi ada juga Ahmad Sewu guru yang mungkin tipenya ya udah saya ingetin satu kali nggak diindahkan ya udah selesai gitu. Ini sifat acuh tak acuh. Itu yang dari internal kami sendiri. 2, dari siswanya sendiri. Mungkin di sini didandani masih bisa. Tapi ketika keluar namanya karakter itu tadi kita nggak bisa langsung instan jadi. Itu ya butuh proses. Nah proses panjang ini yang menjadikan mungkin tantangan tersendiri buat kita. Harus sabar, telaten itu sih. Kemudian kalau eksternal ini juga tantangan. Khususnya saya merasa sih ini tantangan buat BK ya. Itu dari segi keluarga. Tadi di awal saya menyampaikan kan, di mana kita untuk menciptakan pendidikan karakter di anak itu bukan hanya dari sekolah, tapi perlu dari lingkungan sosial dan juga lingkungan keluarga. Nah, yang terjadi saat ini seringnya ada beberapa sekian persen keluarga yang memilih cara instan. Dalam artian apa? Karena butuh ketelatenan, mereka nggak sabar untuk itu. Mereka berpikiran bahwa anak zaman sekarang cukup dicukupi secara finansial saja. Dan kasus yang saya temukan akhir-akhir ini, contoh semisal ya, ini saya jadi malah buka kartu SMK Bani Muslim. Ketika di sini ada penertiban seragam, atau mungkin penertiban masalah tata tertib, itu kita dianggapnya wah Bani Muslim ketat. Dengan adanya aturan celana tidak boleh pensil, sepatu tidak boleh pakai sepatu bebas, terus ada pemotongan rambut berkala, itu mereka beranggapan seperti itu. Wah Bani Muslim ketat. Kemudian yang terjadi, anak zaman sekarang mentalnya itu mental instan, dia tidak mau berproses.
Ketika dianggap itu sudah menyusahkan dia maunya lari dari masalah. Menyampaikanlah ke orang tua, "Pak, SMK Bani Muslim iki ketat. Sepatuku nggak boleh bebas, celanaku kalau ketat disobek, dan lain sebagainya." Tanpa orang tua tahu ketertiban itu gunanya untuk apa, mereka mengambil kesimpulan daripada ribet, udahlah anaknya dicabut, dipindahkan ke sekolahan yang notabene-nya mereka anggap lebih longgar. Padahal sekolahan manapun pasti punya tata tertib tersendiri. Cuma bedanya pressure-nya, tekanannya yang berbeda. Nah, jadi yang menjadi hambatan kami justru support system kami. Keluarga yang harusnya jadi support untuk penanaman karakter malah jadi hambatan ketika ini tidak sejalan. Ibarat, ayo Pak, ndandani anak jenengan ini. Ayo Pak, menanamkan karakter di anak jenengan iki. Dari keluarga, alah ribet, nggak usah, cari aja yang lain. Itu nanti ngahnya baru sadarnya mungkin bukan saat ini, tapi 3-4 tahun yang akan datang baru ngerasa, loh, anakku kok jadinya seperti ini. Karena tidak semua orang tua zaman sekarang sadar bahwa karakter itu atau adab itu penting ditanamkan di dalam diri anak. Dengan melihat perkembangan globalisasi, media sosial, kalau misalkan karakter tidak terbentuk, karakter dasar tidak ada, kemungkinan anak kan gampang terpengaruh. Ketika terpengaruh, dia belum punya basic, belum punya tameng ibarat, belum punya pondasi, yang terjadi ya udah wassalamualaikum kalau saya bilang. Itu sih mungkin hambatannya. Baik, cukup saya rasa udah cukup wawancara saya kali ini. Saya berterima kasih banget pada Ya, Ibu. maaf kalau penyampaiannya mungkin bahasanya banyak yang masih campur. Baik, nggak apa-apa Bu. Saya malah terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama narasumber selanjutnya, yaitu salah satu siswi SMK Bani Muslim Pati. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili, saya dari kelas 11 Perbankan Syariah. Baik, saya di sini ingin melakukan wawancara tentang pendidikan karakter di sekolah ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang pendidikan karakter? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Wiji. Apa yang saya ketahui tentang pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah di mana kita mendapatkan pembinaan dari tambahan atau guru luar ataupun pemateri yang lain yang gunanya untuk membangun karakter diri kita masing-masing atau diri seseorang agar lebih bisa percaya diri ketika mungkin orang itu masih kurang kepercaya diriannya. Baik, ke pertanyaan yang kedua. Menurutmu, apakah pendidikan karakter itu penting bagi setiap individu siswa? Menurut saya sangat penting karena setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Ketika kita keluar, kita menemui situasi atau kondisi dan bertemu orang banyak itu mempunyai karakter yang cukup berbeda. Jika kita nggak mendapatkan pendidikan karakter, mungkin kita akan sulit untuk memahami orang lain, mengerti apa yang dimaksud oleh orang lain. Baik, ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja upaya yang sudah dilakukan sekolahan untuk membentuk karakter siswa, khususnya Anda di sekolahan SMK Bani Muslim? Upaya yang sudah dilakukan sekolah untuk membangun karakter siswa dan siswi yang ada di sekolah ini adalah dengan cara kurikulum baru, yaitu P5, di mana di situ kita mendapatkan tantangan, yaitu menjadi seorang murid yang harus setiap harinya mempresentasikan tugas-tugasnya. Dan di sini juga terdapat banyak organisasi. Saya juga mengikuti salah satu organisasi, yaitu yang ada di BM, Paskas BM. Di situ saya sangat sering berorganisasi, membangun relasi. Saya jadi bisa menambah kemandirian saya dan kepercayaan diri saya. Baik, menurutmu apakah sudah cukup dengan upaya tersebut untuk membangun karakter setiap siswa? Belum, karena kedepannya kita mungkin bertemu tantangan yang lebih lagi.
lebih banyak lagi. Jadi mungkin menurut saya masih harus diadakan pendidikan karakter lagi, banyak diadakan show di sekolah untuk menambah karakter siswa. Baik, ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih yang sebaiknya dilakukan sekolahan ini untuk menambah atau meningkatkan pendidikan karakter Anda sebagai generasi sekarang? Untuk yang di sekolah mungkin menambah ekstra atau acara-acara sekolah yang mungkin bisa menambah pendidikan karakter dengan cara entah itu dari menggunakan media sosial atau mungkin dengan cara yang tidak menggunakan media sosial. Baik, saya rasa cukup untuk saya mewawancarai Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.